Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sejarah filsafat yang mata kuliah ini dibimbing oleh Dr. Ali Asmar, MPD. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja. Untuk penampilan pertama akan disajikan materi oleh Saudari Sylvia. Kepada Sylvia, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan yaitu sejarah tentang filsafat. Sebelum kita mempelajari tentang sejarah filsafat, ada baiknya terlebih dahulu kita mengerti tentang pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri atas dua kata, philos artinya cinta, dan philia artinya persahabatan atau tertarik kepada. Dan sophos artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan integrasi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, arti yaitu pengetahuan dan penyelidikan. Beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof yaitu upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Upaya untuk melukis hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penampilan oleh Saudari Sylvia. Untuk penampilan selanjutnya oleh saya sendiri mengenai filsafat menurut para ahli. Di sini ada beberapa orang para ahli yang mengemukakan tentang penjelasan filsafat. Di sini dimulai dari Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut. Yang keduanya sama pandangannya lewat dialektika. Selanjutnya, menurut Aristoteles menamakan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Menurut Aristoteles, filsafat menyelidiki sebab dan azas terdalam dari wujud. Aristoteles berpendapat bahwa setiap gerak di alam ini digerakkan oleh yang lain. Karena itu, perlu menetapkan satu penggerak pertama yang menyebabkan gerakan itu, sedangkan dirinya sendiri tidak bergerak. Yang ketiga, menurut Pythagoras, yaitu dari tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi. Menurut Pythagoras, manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu pertama, mereka yang mencintai kesenangan, kedua, mereka yang mencintai kegiatan, dan yang ketiga, mereka yang mencintai kebijaksanaan. Adapun tujuan kebijaksanaan dalam pandangan Pythagoras menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Selanjutnya, yang keempat, menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Di sini, Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan, yang mencakup di dalamnya ada 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui?
dipelajari dalam ilmu metafisika. Yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan dalam etika dan norma. Yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita ini dalam bidang agama, dan apakah yang dinamakan manusia. Bisa kita pelajari dalam antropologi. Dan yang terakhir, menurut Heraclitus, tokoh ini merumuskan filsafat sebagai suatu proses perenungan dan pengkritisan terhadap keyakinan-keyakinan kita yang dianut paling dalam. Titus juga mengungkapkan paling tidak ada 5 macam definisi filsafat secara global. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Segitu juga penampilan saya hari ini. Untuk penampilan selanjutnya tentang sejarah munculnya filsafat akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad. Kepada Ahmad, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Rozak Al-Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat. Di mana sejarah munculnya filsafat yaitu sejarah awal lahirnya filsafat berkembang melalui kebudayaan dan peradaban Yunani kuno. Lalu abad pertengahan, modern sampai abad kontemporer. Nah, di sini ada menurut Bertrand Russell pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul History of Western Philosophy menjelaskan bahwa munculnya filsafat di Yunani tersebut akibat kemahiran bangsa Yunani dalam merajut dan menyempurnakan peradaban besar lainnya pada saat itu seperti Mesir dan Mesopotamia, di mana 4 hal yang melahirkan filsafat yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat, bertanya, dan keraguan. Next. Di sini ada orang-orang Yunani dulu kala mempunyai banyak mitos-mitos yang berupa dongeng, tahayul, yang jauh dari kebenaran rasional, tetapi sudah merupakan percobaan untuk mengerti tentang rahasia alam ini, sehingga dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati mereka. Dengan demikian, melalui mitos-mitos itulah manusia mencari keterangan-keterangan tentang asal-usul dalam semesta, atau biasa kita sebut mitos kosmogonis. Dan keterangan-keterangan tersebut diperoleh tanpa bimbingan rasional. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani mulai berkembang suatu pendekatan yang sama kali berlainan dibandingkan masa-masa sebelumnya, yaitu pendekatan filsafat. Sejak saat itulah orang mulai mencari jawaban rasional tentang berbagai problem yang dihadapi, termasuk beragam masalah mengenai alam semesta. Filsafat dimulai oleh Thales sebagai filsafat jagat raya, yang selanjutnya berkembang ke arah kosmologi. Filsafat ini kemudian menjurus pada filsafat spekulatif pada Plato dan metafisika pada Aristoteles. Memasuki zaman Romawi kuno, para pemikir mencari keselarasan antara manusia dengan alam semesta. Keselarasan itu dapat tercapai bila mana manusia hidup sesuai dengan alam, dalam arti mengikuti petunjuk akal sebagai asas tertinggi sifat manusiawi, dan mengikuti hukum alam dari logos sebagai akal alam semesta. Baik, itulah penyampaian saya tentang sejarah filsafat. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Saudara Ahmad. Penampilan selanjutnya, penjelasan materi akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Kepada Agung, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik filsafat. Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berpikir filsafat mempunyai karakteristik atau ciri-ciri khusus. Bermacam-macam buku penjelasan ciri-ciri filsafat dengan bermacam-macam pula. Tidak lain diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konsepsional. Perenungan filsafat berusaha suatu bagian konsepsional. Konsepsional atau rencana merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu. Kemudian yang kedua adalah koheren. Koheren berarti berfilsafat yang berusaha menyusun suatu bagan secara runtut. Bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan haruslah bersifat runtut. Dalam arti lain, koheren bisa juga dikatakan berpikir. Yang ketiga, ada memburu kebenaran. Filsafat pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hak, realitas, dan setiap yang ada dipersoalkan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Berakal bisa diartikan berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensinya yang terakhir. Yang kelima ada rasional. Rasional berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Maksud pada bagan konsepsional yang bersifat rasional ialah bagan yang bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. Rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis adalah pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Kemudian yang keenam itu menyeluruh. Berpikir filsafat harus dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada pada alam semesta, tidak terpotong-potong. Pemikiran yang tidak hanya berdasarkan pada fakta, yaitu tidak sampai kesimpulan khusus, tetapi sampai pada kesimpulan paling umum. Itu saja penjelasan mengenai karakteristik filsafat dan saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menjelaskan materi. Kita lanjut kepada materi tentang cabang-cabang filsafat yang ini akan dijelaskan oleh Saudari Ditya. Kepada Ditya, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang filsafat. Ada 11 cabang filsafat. Yang pertama yaitu epistemologi atau filsafat pengetahuan. Pengetahuan berasal dari praktek, baik langsung atau pribadi maupun atau pengalaman orang lain. Nah, yang kedua, etika atau filsafat moral. Etika membicarakan benar salah dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Etika adalah studi tentang perilaku benar jika sesuai dengan ilmu dan salah jika tidak sesuai dengan ilmu. Yang ketiga, estetika. Estetika sering juga disebut filsafat keindahan atau seni, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang pengalaman, bentuknya, hakikat keindahan yang bersifat jasmani dan rohani. Yang keempat, metafisika. Metafisika merupakan bagian dari aspek ontologi dalam kajian filsafat. Konsepsi metafisika berasal dari bahasa Inggris metaphysics, Latin metafisika, dan dari Yunani metaphysical atau sesudah fisika. Teori metafisik membicarakan filsafat ketuhanan atau logos, tentang theos atau Tuhan menurut ajaran kepercayaan. Jika mengkaji hakikat yang ada di balik fisika atau yang tampak. Hakikat tersebut biasanya bersifat abstrak dan di luar jangkauan pengalaman
manusia biasa. Yang kelima yaitu politik atau filsafat pemerintahan. Dalam gejala peristiwa sosial terkandung politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk memperoleh, mempertahankan, mengembangkan, dan mewariskan kekuasaan. Dengan demikian, filsafat politik ialah berpikir mendalam tentang kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu filsafat agama. Aku berpikir, maka aku ada. Begitulah Socrates menggambarkan keberadaan manusia. Agama lahir sebagai pedoman dan panduan bagi kehidupan manusia. Agama menjadi titik akhir dari suatu perjalanan jauh manusia dalam mencari kepuasan. Karena manusia tetap tidak dapat tenang dan bahagia hanya dengan berbekal sains dalam kehidupannya. Yang ketujuh yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu memberikan landasan keilmuan yang kritis. Orang yang belajar filsafat ilmu dapat digunakan dalam hal apa saja. Orang yang ingin memahami sebuah fenomena secara mendasar memang layak menghayati filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan ciri dari masyarakat yang gemar berpikir ilmiah. Yang kedelapan yaitu filsafat pendidikan. Pendidikan merupakan wilayah yang paling hakiki dalam hidup manusia, khususnya generasi mendatang. Manusia pada awalnya dididik oleh lingkungan hidupnya, khususnya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan membentuk perilaku, watak, dan moral manusia. Yang kesembilan yaitu filsafat hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengadakan interaksi dengan lingkungan hidupnya, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ia dilahirkan dari alam, maka ia harus tunduk pada hukum-hukum alam. Ia dilahirkan dari kelompok sosial tertentu, maka ia harus tunduk pada hukum-hukum sosial tertentu. Tidak ada manusia universal, manusia abadi sepanjang masa. Yang ada hanya manusia nyata yang hidup dalam ruang dan waktu tertentu. Pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya harus cocok dengan kondisi alam dan situasi sosial di mana ia dilahirkan, dibesarkan, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ke-10 yaitu filsafat sejarah. Sejarah filsafat adalah cabang filsafat yang mengajarkan jawaban para pemikir besar, tema yang dianggap paling penting dalam periode tertentu, dan aliran besar yang menguasai pemikiran selama suatu zaman atau suatu bagian dunia tertentu. Yang terakhir yaitu filsafat matematika. Filsafat matematika pada dasarnya adalah pemikiran relatif terhadap matematika. Matematika menjadi suatu pokok soal yang dipertimbangkan secara cermat dengan penuh perhatian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Diti ya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Rizky, maka berakhir jugalah diskusi penampilan dari diskusi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.